Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu wal-imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih al-isti'dad li yaumil ma'ad ila an qala wa an ibni Abbas qala man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi 'ashratan hakadha fil asl wa sahih 'ashran wa man sabbahu marratan sabballahu alaihi 'ashra marrat. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk bersolawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad dan memuji beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain karena kita berharap rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ketika kita melantunkan solawat untuk beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengungkap tentang bagaimana kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Begitu cintanya Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ma khalaqallahu wa ma bara wa ma dhara'a nafsan akrama ilaihi min Muhammad. Allah enggak pernah menciptakan, enggak pernah mengadakan, mewujudkan seseorang sosok yang lebih dimuliakan daripada Nabi Muhammad. Dengannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dicaci, dihina, itu yang jawab itu langsung Allah. Ketika inqata'al wahyu, putus wahyu itu enggak turun buat Rasulullah muddatan, ada khilaf. Yang bilang 20 hari, 40 hari, 2 bulan. Pokoknya enggak ada turun. Biasanya tiap hari itu wahyu turun. Kali ini beberapa saat enggak turun. Maka orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah, mengatakan bahwa laqad wadda'aka rabbuk aglaka rabbuk abghadaka rabbuk. Tuhanmu sudah benci sama kamu sekarang, Tuhanmu sudah meninggalkanmu sekarang. Ini terus sedih Rasulullah, dibuli seperti itu. Ketika Nabi dibuli turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung Allah yang jawab. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala wala abghadha, dan tidak benci kepadamu. Selalu Nabi itu dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang memuji Nabi juga akan dimuliakan oleh Allah. Mencintai beliau dimuliakan oleh Allah. Yang bersolawat kepada beliau juga akan dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashra. Orang yang solawat sekali sama Nabi itu dibalas dengan 10 solawat dari Allah. Dan kita tahu as-salatu minallahi rahmah. Jadi barang siapa salawat sekali dibalas 10 rahmat oleh Allah. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, rahmatuhu rahmatan wahidatan, satu aja rahmatnya Allah itu sudah cukup buat kita hidup di dunia ini sampai di akhirat. Tapi ini kita dapat 10 rahmat dari Allah sebab kita bersolawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad.
Ini termasuk keutamaan kita bersolawat kepada Rasulullah. Dan tidak ada solawat kepada nabi-nabi lain kecuali tabi'iyan, bukan istiqlalan. Apa hukum solawat kepada selain Rasulullah? Allahumma sholli ala Ustaz Farhan. Boleh enggak? Allahumma sholli ala Ustaz Hani. Allahumma sholli alayya. Boleh apa enggak kita solawat kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada di Jawhar Tauhid itu. Ya. Sholah li ghairin nabi. Kata ulama enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau istiqlalan sendiri. Tapi kalau tabi'iyan boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ala ashabi Muhammad wa ala dzurriyyati Muhammad wa ala ummati Muhammad wa ala muhibbi Muhammad. Tabi' Muhammad boleh. Tapi kalau istiqlalan enggak boleh. Sendiri sholawat kepada selain Rasulullah enggak boleh. Tapi kalau apa? Tapi ngikut tabaiyah boleh. Nah, termasuk khususiahnya sholawat itu diantaranya pertama, perintah ini enggak turun kecuali Allah dulu yang memulai dan segenap para malaikat. Yang kedua, termasuk khususianya sholawat, tidak ada satu nabi pun yang diperintahkan oleh Allah untuk disolawati kecuali beliau baginda Muhammad SAW. Termasuk khususianya sholawat adalah diantaranya pahala dilipat gandakan oleh Allah dan tidak ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalnya manusia ini bisa diterima, bisa tidak. Ente mau hadir acara ini bisa terima, bisa tidak. Ente sedekah bisa terima, bisa tidak. Semuanya bisa. Tapi kalau sholawat, ya, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Pasti diterima tanpa. Kenapa? Karena sholat ala nabi itu doa. Allahumma sholli. Ya Allah, limpahkanlah sholawat rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini doa. Tapi mancing. Di saat kita berdoa, kita mancing turunnya rahmat. Makanya doa kan, doa itu kan tidak seperti ibadah yang lainnya yang harus ikhlas, harus ini. Kita sholawat sama Nabi, doa. Kalau yang namanya sholat ini harus ikhlas. Kalau riya tidak diterima. Tapi kalau sholawat hatta riya diterima sama Allah. Karena doa. Dari doa itu mancing rahmatnya Allah. Dalam riwayat yang lebih panjang lagi, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaiha biha asyra. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alf. Wah, 100.000. Wa man shalla alayya berapa? Alf sallallahu alaihi berapa lagi? Miliun. La zahamat katifahu katifi fil jannah. Ya, nanti ini katif itu apa? Pundaknya itu dekat dengan pundakku. Dempet-dempetan bersamaku di surganya Allah. Dalam riwayat masukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian masih berkaitan dengan tiap orang yang baik sama Nabi dibanjar yang begitu besar. Tapi orang yang benci sama Rasulullah itu pasti dihinakan. Wa man sabbahu marratan sabballahu alaihi asyran. Nah, kalau sholawat sekali dibalas 10 rahmat. Kalau sebaliknya ente mencaci Nabi Muhammad sekali dibalas murka Allah 10. Ya. Ala tara li qaulihi ta'ala lil Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah ini pemuka Quraisy yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga
Anaknya dulu memusuhi, tapi akhirnya menjadi Saifullahil Maslul, Sayyidina Khalid ibn Walid. Ya. Al-Walid ibn Walid ada juga saudaranya. Yang ini Khalid ibn Walid, abahnya, musuhi Nabi SAW, mencaci maki Rasulullah. Sekali pernah suatu saat mencaci Rasulullah. Sekali, satu aja, satu cacian kepada Nabi Muhammad. Terus, apa katanya? Ala tara li qaulihi ta'ala lil Walid ibn al-Mughirah la'natullah alaih hina sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah. Sekali tok. Enggak tahu apa caciannya sama Rasulullah itu. Allah sabbahullahu 10 marrat. Langsung dicaci sama Allah di 10 kali 10 ayat. Apa itu ayatnya? Ayatnya di surat Al-Qalam. Wala tuti' kulla halafim mahin. Wahai Muhammad, jangan kau dengarkan, jangan kau turuti, ya, orang-orang yang banyak sumpah dan hina itu. Siapa? Walid ibn al-Mughirah. Disebut oleh Allah halaf, tukang sumpah. Disebut dalam tafsir, ya, Qurtubi disebut bahwa orang yang banyak sumpah itu banyak kizib. Makanya halaf itu sebutan bagi seorang yang kadzab. Orang banyak sumpah berarti dia itu yu'ayyid kalamu, supaya kalau tidak sumpah tidak ada yang percaya. Ya. Makanya apa namanya? Halaf ay kadzab di situ disebutkan. Mahin di tafsir Jalalain disebutkan haqir. Satu. Tambahi lagi sama Allah. Hammazin ay ayyab ay mughtab, sidoyan menghibah orang, sidoyan membuka aibnya orang. Masya'in bin namim, yang selalu berjalan dalam hidupnya untuk memecah belah antara orang, ifsad bainan nas. Sa'in bil kalam bainan nas ala wajhil ifsad bainahum. Tukang provokator, disebut sama Allah provokator. Ya. Manna'in lil khair ay bakhilin. Ya. Bil mal, bukan bil ma, ini bil mal anil hukuk. Ya. Pelit dengan hartanya untuk mengeluarkan kewajibannya. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan an zakawat wa an shadaqat wa an apa tadi kafarot dan lainnya, tidak mau mengeluarkan kafarot, tidak mau apa. Ya. Kemudian mu'tadin ayu zalim alladzi i'tada, yang mujawazatul had, mau lebih batas berbuat zalim. Azim ay athim, sama aja, tukang berbuat dosa. Ya. Utulin ay ghalid jaf. Ba'da dzalika zanim. Ya. Disebutkan bahwa makna zanim di situ orang yang akhlaknya buruk. Ya. Orang yang akhlaknya buruk. Ya. Sampai disebut di sini laisa lahu asal wala madah yuntij minhal khair bal akhlaquhu akbahil akhlaq wala yurja minhu falah lahu. Zanamah itu artinya alamatun fisyar yu'raf biha. Ya, di stempel orang yang buruk. Kemudian angkana zamalin wa banin, walaupun dia memiliki harta dan memiliki anak. Idza tutla alaihi ayatuna, kalau apabila dibaca di telinganya kebesaranku, ayat-ayatku, qala, dia berkata, asatirul awwalin, ini kan apa? Dongeng. Bayangkan, sekali nyaci dibales sama Allah 10 cacian. Buat siapa? Buat Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini intinya di sini adalah bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau dicaci itu
Biar Allah kan, katanya orang Jawa, katanya kiai-kiai Jawa, Gusti Allah mboten sari. Allah itu nggak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah nggak tidur, maknanya setiap orang berbuat apapun dengan kita, kita yakin Allah lihat. Ima dia dibalas sama Allah, wa ima kita diberi kenikmatan yang lebih. Makanya kalau kita dekat dengan Allah, ya, kita dekat dengan Allah, tidaklah orang yang menyakiti kita, tidaklah orang yang ingin menjerumuskan kita, kecuali Allah yang akan menjaga kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya. Terus kemudian ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Ya. Kemudian wa idza sa'alani la u'tiyana wa idza a'adani la'uidzan lu'idzan. Idza law ista'adani la'uidzan. Minta perlindungan aku lindungi, minta doa apapun aku kabulkan. Berkat apa? Berkat kecintaannya Allah kepada hamba tersebut. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan begitu cintanya Allah kepada beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapat kedudukan yang tinggi, dapat bersanding bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.